Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang refrigeran atau zat pendingin. Di mana anggota kelompok kami ada Farid Ilzam Fadli, NRP 02, Ridho Kukuh Wibowo, NRP 12, Septian Adi Prayoga, NRP 16, dan Dimas Mauludin, NRP 34. Adapun materi yang dibahas, yang pertama, pengertian, apa yang kamu tahu tentang refrigeran? Yang kedua, macam-macam refrigeran. Kenalan yuk sama teman-temannya si refrigeran. Yang ketiga, komponen utama sistem refrigerasi. Komponen tersebut harus saling melengkapi satu sama lain. Dan yang keempat, cara kerja pendingin udara. Agar lebih paham lagi, kita simak yuk cara kerjanya. Oke, saat ini kita masuk ke pengertian refrigeran. Apa sih refrigeran itu? Refrigeran atau zat pendingin atau biasanya disebut dengan bahan pendingin adalah suatu zat atau campuran biasanya berupa cairan yang digunakan dalam suatu pompa kalor dan siklus pendinginan. Pada sebagian besar siklus, ia mengalami perubahan wujud zat dari cairan menjadi gas dan kembali lagi. Banyak fluida kerja telah digunakan untuk tujuan tersebut. Fluorokarbon, terutama klorofluorokarbon, menjadi biasa pada abad ke-20, tetapi dihapus tahap demi tahap karena efek penipisan ozon yang ditimbulkannya. Refrigeran umum lainnya yang digunakan dalam berbagai aplikasi adalah amonia, belerang dioksida, dan hidrokarbon tak berhalogen sebagai propana. Macam-macam refrigeran, diantaranya yaitu 1. Refrigeran fluorokarbon terhidrogenasi atau biasa disebut HFC. HFC merupakan refrigeran baru sebagai alternatif untuk menggantikan posisi freon. Hal ini disebabkan karena refrigeran freon mengandung zat klor atau Cl yang dapat merusak lapisan ozon. Kemudian yang kedua yaitu freon atau klorofluorokarbon yang biasanya disebut dengan CFC. Freon merupakan refrigeran yang paling banyak digunakan dalam sistem pendingin. Bahan dasarnya etana dan metana yang berisi fluor dan klor dalam komposisinya. Kemudian yang ketiga yaitu terhidrogenasi klorofluorokarbon refrigeran atau biasanya disebut HCFC, yaitu terdiri dari hidrogen, klorin, fluorin, dan karbon. Refrigeran ini mengandung jumlah minimal klorin yang tidak merusak lingkungan karena berbeda dari refrigeran lain. Yang keempat yaitu karbon dioksida atau CO2. Senyawa ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak lebih berat dari udara. Kemudian yang kelima yaitu azotropes, merupakan campuran dari beberapa refrigeran yang mempunyai sifat berbeda. Kemudian nomor 6 yaitu metil klorida atau CH3Cl, berupa cairan tidak berwarna dan tidak berbau merangsang. Yang ketujuh yaitu uap air. Refrigeran ini paling murah dan paling aman. Pemakaiannya terbatas untuk pendinginan suhu tinggi karena mempunyai titik beku yang tinggi. Kemudian yang kedelapan yaitu hidrokarbon, dipakai pada industri karena harganya murah. Jenisnya butana, isobutana, propana, dan etana, dan etilana. Kemudian yang kesembilan yaitu amonia atau biasa dikenal dengan NH3. Amonia ini digunakan secara luas pada mesin refrigerasi industri atau refrigerasi kapasitas besar. Dan yang terakhir yaitu larutan garam atau brine.
komponen utama sistem refrigerasi, yaitu antara lain komponennya yaitu kompresor, evaporator, kondensor, dan pipa kapiler. Kompresor, ya ini adalah gambar dari kompresor, alat yang tidak asing di kehidupan kita sehari-hari. Kompresor adalah komponen utama yang berperan sangat penting dalam sistem pendingin. Komponen ini bisa dikatakan jantungnya sistem refrigerasi. Cara kerja komponen ini ialah menghisap dan menekan freon atau refrigeran di dalam sistem atau mensirkulasikan refrigeran di dalam sistem. Selanjutnya ialah kondensor. Di sini ada sebuah siklus kondensor yang sederhana. Kalian bisa memahami sendiri. Kondensor termasuk komponen utama juga dalam sistem refrigerasi yang tidak kalah pentingnya dengan kompresor, karena komponen-komponen tersebut saling berhubungan, saling mendukung, dan saling mempengaruhi. Cara kerja dari kondensor ini sendiri adalah membuang panas yang memungkinkan terjadinya pengembunan. Selanjutnya ialah pipa kapiler. Nah, pipa kapiler adalah suatu pipa pada sistem refrigerasi yang mempunyai diameter paling kecil dibandingkan dengan pipa-pipa yang lainnya. Pipa kapiler ini biasanya berukuran 0,8 sampai 2 mm untuk diameternya, dengan panjang kurang lebih 1 meter. Cara kerja pipa kapiler merendahkan temperatur dan tekanan refrigeran di dalam sistem. Kemudian selanjutnya teman-teman yaitu evaporator. Nah, evaporator adalah kebalikan dari kondensor. Kalau kondensor berfungsi sebagai pembuang panas dari freon yang dipompa oleh kompresor dan membuang panasnya dengan sebuah fan motor atau motor kipas ya, sebagai penampung dingin dari freon yang sudah berubah wujud cair setelah melewati pipa kapiler. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang AC dan cara kerjanya. Unit luar ruangan atau outdoor terdiri dari kompresor, coil kondensor, dan kipas. Dan benda vital lainnya adalah refrigeran atau yang biasa disebut freon. Refrigeran atau freon ini berbentuk cair. Nah, jadi panas dari udara nantinya akan bercampur dengan freon atau refrigeran ini dan akan bergerak dari kompresor menuju ke unit out dan masuk ke coil di outdoor tersebut. Nah, freon atau refrigeran ini bisa berubah bentuk dari cair menjadi gas atau uap. Nah, refrigeran bisa dipakai berkali-kali. Nah, kompresor bekerja seperti pompa yang terus-menerus menggerakkan sistem pendingin ini ke seluruh sistem. Maksud saya cairan pendingin tersebut ke seluruh sistem. Lalu, refrigeran terkompresi dan bergerak melalui kondensor. Nah, freon yang sudah berbentuk gas tersebut perlu benar-benar diberi tekanan yang cukup banyak. Nah, ini dilakukan karena semakin tinggi tekanan gas tersebut, maka suhu dari gas tersebut akan semakin panas atau tinggi. Ini dilakukan agar suhu refrigeran lebih panas dari suhu udara di luar. Nah, panas secara alami bergerak dari area panas ke area dingin atau ke suhu yang lebih rendah.